Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Junaidi, SPD MKes. Saya dosen tetap program studi S1 Administrasi Kesehatan, Institut Teknologi dan Kesehatan Aspirasi. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 gelombang 1. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat dengan kode mata kuliah ADKP 203. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan pada program studi S1 Administrasi Kesehatan dengan beban SKS 2 SKS. Deskripsi mata kuliah ini diharapkan mata kuliah ini memberikan pengetahuan dan keterampilan terkait konsep dasar kesehatan dan pendidikan kesehatan masyarakat, penilaian kesehatan, sistem dan organisasi kesehatan nasional, serta global. Adapun pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup 1. Ilmu pengantar kesehatan masyarakat, 2. Konsep dasar kesehatan masyarakat, 3. Konsep sehat dan sakit, 4. Pertumbuhan dan perkembangan remaja, 5. Perilaku kesehatan, 6. Prinsip epidemiologi penyakit, 7. Lingkungan dan kesehatan, 8. Cara menjaga kesehatan, 9. Sistem kesehatan nasional, dan terakhir organisasi kesehatan nasional dan global. Melalui pendekatan analisis dan aplikatif, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami definisi kesehatan, sejarah, dan perkembangan penyakit, memahami dan mendefinisikan konsep sehat dan sakit, mengidentifikasi indikator sehat dan sakit, mengetahui sistem kesehatan dan organisasi kesehatan nasional dan global, memahami epidemiologi penyakit, riwayat alamiah penyakit, serta mampu menyelenggarakan promosi pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diharapkan pada mata kuliah Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat, yang pertama adalah CPL 1. Mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. CPL 2. Mampu menguasai dan memahami ilmu dasar dari kesehatan masyarakat dan administrasi kesehatan. CPL 7. Mampu memberikan edukasi, advokasi, dan menjadi fasilitator untuk penguatan sistem layanan administrasi di fasilitas layanan kesehatan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengantar ilmu kesehatan masyarakat dengan jelas berdasarkan konsep kesehatan Kemenkes dan WHO. Mahasiswa juga diharapkan mampu meringkas dengan bahasa yang lugas terkait dengan konsep kesehatan, dan diharapkan mampu mahasiswa mendefinisikan konsep sehat dan sakit, dan seterusnya. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada mata kuliah ini sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 sampai dengan 7 adalah penyampaian materi, pertemuan 8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester, pertemuan 9 sampai 15 adalah penyampaian materi, dan pertemuan 16 pelaksanaan ujian akhir semester. Media pembelajaran dilakukan dengan blended learning dengan menggunakan atau memadukan tatap muka dan online, yaitu dengan cara berdiskusi, tanya jawab, dan presentasi interaktif di kelas, dan memanfaatkan media-media online seperti Zoom Meeting, Google Classroom, dan Google Meet. Adapun media lainnya yang melengkapi pembelajaran di kelas berupa RPS, PowerPoint, dan materi ajar berupa buku yang saya terbitkan pada tahun 2023 berjudul Dasar Pendidikan Kesehatan Masyarakat, yang menjadi referensi utama bagi perkuliahan mahasiswa di kelas ini, beserta rujukan-rujukan lainnya baik berupa buku-buku yang diterbitkan, kemudian jurnal-jurnal ilmiah yang dapat diakses di Google Scholar. Adapun metode evaluasi atau penilaian pada mata kuliah ini, kami menggunakan pembagian atau porsi kehadiran sebanyak 20%, tugas dan keaktifan 40%, UTS 20%, serta UAS 20%. Materi yang diajarkan pada video ini adalah konsep sehat dan sakit. Pada pertemuan ketiga pada CPMK, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep sehat dan sakit.
dengan sub CPMK 3. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep sehat dan sakit dengan lengkap berdasarkan indikator sehat dan sakit. Indikator keberhasilan belajar atau evaluasi sumatif yang digunakan pada kelas ini berupa ketika mahasiswa mampu menjelaskan, mampu menyimpulkan materi yang diberikan sebanyak 80%. Juga mahasiswa sebanyak 80%-nya mampu menjawab benar 3 dari 5 soal yang diberikan pada saat kuis di kelas. Tujuan pembelajaran ini diharapkan 1. Mahasiswa mampu memahami konsep sehat dan sakit sesuai konsep WHO dan Kemenkes. Mahasiswa mampu memahami indikator sehat dan sakit sesuai indikator kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang terakhir, diharapkan melalui pembelajaran ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep sehat dan sakit dengan lengkap berdasarkan indikator sehat dan sakit. Mari kita simak bersama pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya rekan-rekan mahasiswa semua, sehat? Sehat ya. Masih semangat belajarnya? Masih. Oke. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kuliah kita di mata kuliah dasar pendidikan kesehatan masyarakat. Hari ini pertemuan 3. Kita akan belajar konsep sehat dan sakit. Tapi terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan kita paham ya tentang materi hari ini. Berdoa dimulai. Oke, cukup. Jadi pertemuan hari ini rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang konsep sehat dan sakit. Kalau minggu lalu di pertemuan 2 kita sudah belajar definisi ilmu kesehatan masyarakat. Nah, sekarang dikatakan sehat dan sakit itu apa? Di minggu ini kita akan pahami. Terus tentang sehat dan sakit, setiap orang mempunyai kondisi yang berbeda-beda sehatnya, kondisi yang berbeda-beda sakitnya. Seperti apa? Nanti kita sama-sama simak dengan harapan kalian bisa mendefinisikan sendiri kondisi sehat dan sakitnya ya. Sebelum kita mulai untuk materi hari ini, kita mari mengingat kembali materi yang minggu lalu tentang konsep dasar ilmu kesehatan masyarakat di pertemuan 2. Ada yang masih ingat dasar kesehatan masyarakat, ilmu kesehatan masyarakat itu apa? Izin Pak, saya menjawab pertanyaan Bapak yang tadi. Pengertian kesehatan masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah penyakit dan memperpanjang hidup masyarakat. Saya Pak, ruang lingkup kesehatan masyarakat itu ada 4. Yang pertama ada promotif, yaitu peningkatan kesehatan. Yang kedua preventif, yaitu pencegahan penyakit. Yang ketiga kuratif, yaitu pengobatan. Yang keempat rehabilitatif, yaitu pemulihan kesehatan. Oke. Terima kasih Sarul atas jawabannya. Terima kasih Alma atas jawabannya. Jadi benar sekali ya rekan-rekan semua. Jadi konsep kesehatan masyarakat dan ruang lingkup kesehatan masyarakat jangan sampai lupa di materi sebelumnya. Untuk hari ini kita akan berbicara tentang konsep sehat dan sakit. Ada 4 outline yang akan kita lalui pada materi hari ini. Yang pertama tentang pengertian sehat menurut WHO dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Terus kemudian ada kondisi sehat berdasarkan beberapa dimensi kesehatan. Jadi nanti ada beberapa dimensi sehat yang harus kita pahami di sini. Dan yang ketiga ada pengertian sakit menurut beberapa ahli. Kemudian yang keempat ada indikator sehat dan sakit dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya tampilkan rekan-rekan semua gambar dalam kondisi sehat dan kondisi sakit. Kemudian ada tanda panah. Kira-kira ada apa sih di gambar ini? Apa yang bisa rekan-rekan semua maknai? Silakan memberikan tanggapan. Saya Pak, menurut saya dari gambar ini dalam kehidupan kita sehari-hari ini terkadang kita bisa saja tiba-tiba sakit gitu, dan untuk mendapatkan kesehatan kita kembali kita memerlukan istirahat yang cukup itu Pak. Berikan tepuk tangan dulu untuk temannya. Oke, terima kasih Yesi atas jawabannya. Jadi betul sekali yang dikatakan teman-temannya tadi itu, bahwasanya dalam kehidupan sehari-hari tidak selamanya kita dalam kondisi sehat terus. Ya, kadang tubuh kita butuh waktu untuk merecharge kembali, ya, supaya bisa sehat kembali. Tapi tidak selamanya juga orang dalam kondisi sakit.
Nah, ini ada kalimat yang mengatakan tidak selamanya orang dalam kondisi sakit. Nah, kalimat ini saya akan berikan jawaban nanti di indikator sehat dan sakit, gitu ya. Jadi ini yang kita bisa maknai bahwa setiap orang dalam kondisi sehat bisa saja nanti sakit, karena tubuh kita ini juga banyak sekali aktivitas ya di dalam tubuh kita, metabolisme segala macam, pencernaan, pernapasan, jadi butuh untuk diistirahatkan. Mungkin kalau kita gambarkan tubuh kita ini seperti mesin kalau dipakai terus kan lama-lama bisa rusak, ya. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita kalau dipaksa untuk kerja terus lama-lama sakit, demam dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, tubuh kita juga punya coping mechanism namanya. Jadi tubuh kita juga bisa nanti sembuh, ya. Bisa sembuh, ya. Kecuali orang-orang memang dalam keadaan punya riwayat penyakit yang berat, gitu ya. Itu yang nggak bisa. Nah, berikutnya kita masuk ke materi inti, yaitu tentang sehat. Sehat itu sebenarnya apa sih? Betulkah kita dalam kondisi seperti ini sehat? Kita ini sehat nggak sih? Sehat seperti apa yang bisa kita definisikan diri kita? Nah, sehat itu apa? Kalau berdasarkan definisi dari WHO, orang dikatakan sehat bukan hanya ketika dia bebas dari cacat atau dari kelemahan, tetapi orang dikatakan sehat apabila dia secara fisik dia sehat, secara mental dia sehat, secara hubungan sosial di masyarakat dia juga sehat. Itu menurut WHO. Berikutnya, selain menurut WHO, di sini ada definisi sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau di undang-undang kita tentang kesehatan, jadi ada satu tambahan, yaitu spiritual. Kenapa? Karena Indonesia ini kan percaya akan adanya Tuhan, baik apapun itu agamanya. Jadi seseorang dikatakan sehat apabila 4 hal terpenuhi. Yang pertama, secara fisik orang itu memang lengkap, tidak ada keluhan sakitnya. Ya, secara organ tubuh lengkap, semua berfungsi. Secara mental tidak gangguan jiwa, ya. Kondisi perkembangan mentalnya sama dengan teman sebayanya, ya, seumurannya. Kemudian secara spiritual, dia percaya akan adanya Tuhan, ya. Itu yang dikatakan sehat berdasarkan Undang-Undang Nomor 36. Kemudian secara berhubungan dengan masyarakat, dengan warga sekitar juga baik. Ya. Mungkin kalau ada di antara kita introvert misalkan, ya, tidak mau bersosial dengan masyarakat di sekitar kita, berarti itu ada tanda-tanda tuh kondisi sehatnya tidak optimum karena tidak mampu bergaul dengan masyarakat, ya kan? Ya. Nah, jadi 4 hal ini harus terpenuhi. Jadi di sini kita bisa melihat perbedaannya, ya. Kalau menurut WHO ada 3 hal. Yang pertama ada fisik, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 36, jadi terlihat jelas ya ada perbedaan ya definisi sehat menurut WHO dan Undang-Undang. Berikutnya, kalau sudah jelas, kita beranjak ke materi berikutnya ya. Di sini kita mendefinisikan ada 4 hal. Ya, tadi ada sehat fisik. Jadi orang dikatakan sehat fisiknya itu apa sih definisinya? Coba Rosa, bantu saya baca, sehat fisik itu apa? Baik. Sehat fisik itu adalah suatu keadaan fisik yang tidak mengalami gangguan sehingga memungkinkan melakukan kegiatan sehari-hari dengan optimal. Oke, terima kasih jawabannya Rosa. Jadi benar yang dikatakan temannya tadi ya, sehat fisik itulah keadaan fisik yang tidak mengalami gangguan secara fisik. Jadi semua anggota tubuh ini bisa diajak untuk melakukan aktivitas secara produktif. Ya. Jika ada satu gangguan pun, ya misalkan ada sakit mata, berarti kan itu sudah tidak sehat. Sudah berubah, kondisinya sudah berubah jadi sakit. Tapi itu secara fisik doang bisa kita lihat, ya. Berikutnya sehat mental. Jadi sehat mental itu adalah suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, emosional yang optimal dari seseorang. Jadi itu bisa kita ukur apabila kita punya teman sebaya nih. Teman sebaya itu bisa kita ukur perkembangan mental, intelektualnya. Kalau ada yang mengalami keterbelakangan mental kan bisa kita lihat, ya. Dari segi emosional tidak sama dengan teman sebayanya. Berarti itu dalam kondisi tidak sehat mental. Jadi dia sakit mentalnya tidak baik-baik saja, ya. Oke. Berikutnya definisi yang ketiga tentang sehat adalah sehat spiritual. Sehat spiritual itu adalah kondisi seorang yang mempunyai kepercayaan terhadap agama. Jadi orang-orang yang tidak punya kepercayaan kepada adanya Tuhan, itu berarti dia secara spiritual dia tidak sehat. Dia sakit dalam spiritual.
Ya, karena dia tidak punya percaya terhadap agama, tidak punya percaya terhadap adanya Tuhan. Gitu. Oke. Kemudian yang keempat adalah sehat sosial. Nah, kondisi di mana manusia dapat beradaptasi terhadap lingkungan. Ini yang perlu ya. Banyak dari kita mungkin di kamar terus, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu harus diubah tuh cara yang begitu ya. Nah, jadi 4 hal ini merupakan definisi sehat menurut Undang-Undang Nomor 36. Jadi apabila 4 hal ini tidak ada yang mengalami gangguan, berarti sehat semuanya, ya, sehat. Atau mungkin ada yang tidak mau lagi beribadah gitu. Nah, berarti ada gangguan tuh dari segi spiritual, berarti tidak sehat ya. Oke, sampai sini paham? Kalau kita sudah berbicara tentang sehat, sekarang kita berbicara tentang sakit. Ya, sebenarnya mudah mendefinisikan sakit ini apa? Kebalikan dari kondisi sehat. Seseorang dikatakan sehat apabila 4 hal tadi itu tidak ada gangguan. Tetapi apabila ada salah satu gangguan saja di 4 kategori tadi, itu sudah berubah kondisinya menjadi sakit. Iya kan? Ya. Oke. Coba ya kita definisikan sakit ini menurut beberapa ahli. Nah, di sini ada seorang ahli yang mengatakan sakit itu seperti apa. Jadi menurut Zaidi Ali, sakit itu adalah suatu keadaan yang mengganggu keseimbangan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Nah, 4 hal itu muncul lagi di sini. Ya, adanya gangguan di 4 hal tadi, biologis, psikologis, sosial, dan spiritual, atau biologis sama dengan kondisi fisik. Ya, itu yang namanya sakit, sehingga mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh. Ya, salah satunya saja mengalami gangguan itu sudah berubah definisinya menjadi sakit. Itu menurut Zaid Ali. Jadi mudah ya didefinisikan itu sakit apa, ya. Intinya kalau ada gangguan saja di 4 kategori tersebut, baik fisik, psikologi, sosial, dan spiritual, itu sudah dinamakan sakit. Berikutnya kita akan beranjak kepada materi indikator sehat dan sakit. Di materi ini kita akan melihat ada kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang berbeda sebutan sakit dan sehatnya. Apa itu? Silakan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya yang sudah saya bagi kemarin. Silakan duduk dan diskusikan. Oke, kita lanjut. Silakan dibuka bukunya. Halaman 13. Di sini kita akan mendefinisikan tentang sehat dan sakit. Sudah dibuka bukunya? Terlebih dahulu saya jelaskan dulu tentang sehat dan sakit ini. Yang pertama di sini, di tentang sehat ada sejahtera. Seseorang dikatakan dalam kondisi sejahtera apabila kondisinya sehat secara fisik, mentalnya sehat, spiritual dan sosialnya sehat, serta tidak mempunyai keluhan apapun secara kebutuhan ekonomi dan finansial. Tercukupi secara optimum untuk kehidupan sehari-hari. Artinya dari 4 indikator sehat itu tidak ada yang mengalami gangguan. Secara finansial dan ekonomi terpenuhi. Nah, terpenuhi. Jadi dia tidak perlu mikir besok saya makan apa ya. Nggak perlu. Orang dalam kondisi sejahtera ini sudah terpenuhi. Dia nggak harus mikir besoknya bulan depan saya makan apa. Terpenuhi, udah ada simpenannya gitu. Jadi nggak perlu mikir-mikir gitu. Berbeda dengan orang dalam kondisi sehat sekali. 4 definisi sehat itu dalam kondisi baik-baik saja, itu tidak mengalami gangguan, tetapi secara ekonomi dan finansial dia tercukupi, namun tidak optimal. Nah, kelihatan bedanya ya. Tadi kalau orang sejahtera itu dia tercukupi dan optimal. Nah, kalau orang sehat sekali tercukupi namun tidak optimal. Apa maksudnya? Maksudnya adalah dalam orang kondisi sehat sekali ini dia mikir besok mau makan apa. Nah, masih perlu dia mikir. Ya, ini bedanya, ya kan ya? Oke. Berikutnya, tentang yang ketiga ada sehat normal. Nah, kondisi ini seseorang baik fisik, mental, spiritual, dan sosial tidak mempunyai keluhan apapun. Tetapi dari segi ekonomi dan finansial cukup, namun tidak optimal. Cukup itu sama tercukupi beda. Kalau tercukupi, apa-apa udah tinggal dia beli aja. Kalau udah cukup, ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari saja. Ini juga masih mikir,
besok, minggu depan, bulan depan mau makan apa gitu. Ya, ini bedanya ya. Nah, berikutnya kita sudah ada di rentang sakit. Yang pertama, orang dalam keadaan setengah sakit. Nah, orang dikatakan setengah sakit apabila secara fisik, mental, spiritual, dan sosial mempunyai keluhan, ada gangguan. Entah sakit kepala, entah sakit telinga. Intinya kalau ada keluhan saja, jadi kondisi sehat itu sudah berubah menjadi sakit. Ya. Berikutnya, definisi berikutnya adalah kondisi sakit. Nah, sakit ini adalah keluhan dari segi fisik sehingga tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Mungkin kita sering melihat atau pernah juga mengalami akibat sakit yang kita rasakan, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi kan ya, hanya bisa terlentang di kasur atau diimpus di rumah sakit. Nah, itu sudah benar-benar dikatakan sakit. Berikutnya juga sakit kronis. Nah, kalau sakit kronis ini adalah sakit yang sudah menaun. Contoh, orang dalam keadaan stroke. Apalagi? Diabetes mellitus misalkan. Terus ya apalagi? HIV/AIDS misalkan yang harus mengkonsumsi obat HRV selama-lamanya gitu. Ya, itu dikatakan sakit kronis, sudah penyakitnya sudah berat. Nah, berikutnya ada mati. Nah, kalau sudah mati ya sudah tidak ada definisi sehat, juga terlepas dari definisi sakit, ya sudah bebas dia. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari indikator sehat dan sakit ini bisa kita mengidentifikasi kondisi kita, kondisi keluarga kita, kondisi saudara-saudara kita dalam rentang yang mana sih. Bisa saja sekarang kita bisa mengatakan diri kita dalam keadaan sehat, tetapi apa? Mungkin kita tidak sadari kebutuhan kita tidak optimum, sehingga apa? Kita bisa mengetahui, oh ternyata saya sehat normal nih gitu. Ya, ada yang mau ditanyakan di sini tentang rentang sehat dan sakit ini? Sudah bisa dipahami? Bisa ya. Nah, kalau begitu, saya ingin teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa semuanya, coba kalian diskusikan bersama teman kelompoknya, boleh mendefinisikan kondisi temannya atau boleh mendefinisikan dirinya sendiri. Silakan saya berikan waktu diskusi 2 menit. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Silakan kalian bisa menampilkan hasil diskusi kalian mewakili teman-teman kelompoknya, dimulai dari kelompoknya Sahur. Siapa yang mewakili? Oke, Nabil, silakan. Perkenalkan, nama saya Nabil. Saya berdiri di sini karena saya ingin mewakili kelompok saya. Berdasarkan tentang sehat maupun tentang sakit yang sudah saya pelajari sebelumnya, saya mendefinisikan diri saya berada pada tentang sehat sekali. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena secara fisik saya mampu menggunakan fungsi tubuh saya dengan baik untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara optimal. Baik kita lihat dari segi mental, saya tidak memiliki pressure yang terlalu besar yang dapat mengganggu mental saya, dan secara spiritual saya percaya terhadap Tuhan dan melakukan ibadah sesuai dengan ketentuan agama saya dalam kegiatan saya sehari-hari. Dan secara sosial saya mampu berhubungan baik di lingkup masyarakat maupun berhubungan dengan teman sebaya saya. Dan kita lihat secara finansial, alhamdulillah untuk saat ini ekonomi saya berada pada rentan finansial tercukupi namun tidak optimal. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Oh ya, kelompoknya Tia. Silakan apa? Sampaikan hasil diskusinya. Baik Pak, di sini saya Tia mewakili kelompok saya. Dari hasil diskusi kami, di sini saya mendefinisikan teman kelompok saya yaitu Nabila Zahrani. Nabila Zahrani berada pada rentang sehat normal, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial, serta tidak mempunyai keluhan apapun, dan secara kebutuhan ekonomi dan finansial cukup namun tidak optimal. Di sini mengapa saya mengatakan tidak optimal? Namanya juga mahasiswa ya Pak, kami belum mempunyai
penghasilan sendiri. Oke, materi kita rekan-rekan semua sudah berakhir, sudah selesai, semuanya sudah disampaikan. Ada pertanyaan? Saya Pak, kenapa sih penting untuk kita mempelajari indikator tentang sehat dan sakit di jurusan administrasi kesehatan? Nah, pertanyaan yang bagus dari temannya nih. Ada Saida bertanya, apa sih urgensinya kita belajar indikator sehat dan sakit ini sebagai mahasiswa prodi administrasi kesehatan? Apa kira-kira urgensinya? Perlu ya, penting sekali untuk kita mengetahui indikator sehat dan sakit. Bayangkan, kalian nanti bertugas di puskesmas atau rumah sakit, kalau kalian tidak tahu kondisi pasien yang datang, akan dirujuk kemana? Akan diberikan pelayanan seperti apa? Kan itu tanda tanya, ya. Sehingga sebagai tenaga administrasi kesehatan, indikator sehat dan sakit ini perlu untuk diketahui. Misalkan datang pasien di puskesmas, kalian bisa melihat nih, oh dia keluhannya sakit kepala, tapi dia mampu bayar secara mandiri tanpa BPJS. Terus dia juga mampu bawa dirinya datang ke puskesmas sendiri secara mandiri. Kira-kira dia dalam kondisi apa nih sehatnya? Sakitnya maksudnya. Berarti dia dalam sakit setengah sakit karena keluhannya ada di fisik doang kan ya. Ya secara fisik dia sakit kepala gitu. Tetapi secara finansial dan ekonomi dia bisa kok bayar gitu. Secara mandiri tidak mengandalkan BPJS ya. Terus secara produktivitas sakit kepala doang dia mampu bisa atau mampu membawa dirinya ke puskesmas sendiri gitu. Jadi perlu ya, jangan sampai nanti ketika di puskesmas orang datang kondisinya keluhannya adalah tipes, karena kalian tidak tahu indikator sehat dan sakit ini, kalian definisikan sebagai apa? Sakit kronis, padahal tipes doang loh. Ya, itu yang harus dipahami karena kalian juga akan bersentuhan dengan masyarakat yang dimana itu adalah pasien. Ya, oke. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya sudah menyiapkan kuis melalui Kahoot untuk mengetahui pemahaman kalian. Silakan dimasukkan PIN atau bisa scan barcode. Kalau sudah, bisa kita mulai? Oke. Koneksinya aman? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Siap-siap dibaca baik-baik. Pertanyaan pertama. Dan ya. Oh ternyata memang tidak jauh-jauh dari 3 orang ini ya. Oke, nilai ini akan saya terus kalkulasikan setiap harinya. Nah. Namun keberhasilan dari materi ini tidak terletak di sini saja, tetapi kalian harus bisa mendefinisikan sehat menurut WHO dan sehat menurut Kemenkes Undang-Undang Nomor 36 itu apa? Oke, secara lisan ada yang bisa nggak? Ada lagi? Oke, ya sih, silakan ya sih. Menurut WHO, sehat itu adalah keadaan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya suatu keadaan yang bebas dari penyakit atau kelemahan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sehat adalah keadaan yang mengenal fisik, mental, sosial, dan spiritual, memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara ekonomi dan sosial. Oke, tepuk tangan kita untuk Yesi. Oke baik, karena semua sudah paham dan mengerti materi konsep sehat sakit ini, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang perkembangan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ada periode-periode perkembangan masyarakat, itu harus kita ketahui ya. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau disampaikan? Gak ada ya? Cukup ya? Sampai jumpa minggu depan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, tetap semangat belajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video unjuk kinerja dalam bidang pengajaran untuk memenuhi syarat mengikuti Syahdos tahun 2026 ini. Semoga dapat memberikan gambaran tentang kinerja yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.